kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kekasih karunia-Mu sampai hari ini. Sebentar kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai kami agar kami bisa merasakan hadirat-Mu dan kami bisa kasih yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan, teman-teman. Kasih sikap yang terbaik sambil tepuk tangan, sambil bangkit berdiri untuk memuji Tuhan.
gak boleh lemes-lemes dong. Amin. Sama-sama kita memuji Tuhan teman-teman. Kalau bisa bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing, kita mau loncat-loncat buat Tuhan. Kalau tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah loncat-loncat buat Tuhan. Sama-sama kita saatnya sebelum masuk ke dalam firman teman-teman, kita mau muji Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk menerima urapan dari Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau sujud Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, kalau gunung batu kami Tuhan,
Kau pegang tangan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman kita ambil sikap kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Biar selama penyembahan kita bisa ngerasain hadiratnya Tuhan yang udah Tuhan siapkan buat kita teman-teman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama lebih lagi kita mau nyatakan Tuhan, Tuhan adalah penolong kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan hidupku, penolongku dalam kesesakan.
siap kami. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian kita teman-teman. Kita nyatakan ke Tuhan, Tuhanlah penolong kita teman-teman. Tuhanlah penyelamat kita dalam kehidupan kita teman-teman. Oh haleluya Tuhan, Kau penyelamat siap kami Tuhan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Kita nyatakan mulut kami teman-teman. Mulut kita mau memuji Tuhan, mulut kita mau mengeluarkan firman-firman Tuhan teman-teman. Sepanjang umur hidup kita sampai Tuhan datang menjemput kita teman-teman. Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita nyatakan ke Tuhan. Oh Yesus, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Kami sama-sama mau masuk Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan dapat merema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang sudah siap buat dengerin firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom teman-teman semua untuk Yud dan JC. Apa kabar? Salam jumpa lagi. Sebelum kita mulai hari ini firman-Nya, yuk kita sama-sama mulai dengan doa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan atas hari ini. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tolong supaya hari ini Tuhan, apapun yang kami dengarkan Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan di dalam hati kami Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan, hari ini kami akan belajar sesuatu lebih dalam lagi soal firman-Mu Tuhan. Tolong supaya kami bisa mengerti dan bisa merenungkannya Tuhan, dan bisa membuat firman ini Tuhan menjadi suatu hal yang menjadi berkat berlimpah-limpah Tuhan bagi kehidupan kami dan bagi orang-orang di sekeliling kami juga ya Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama kami dapat mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, perkenalan dulu mungkin buat yang masih nggak tahu. Nama aku Aditya Simbung, aku koordinator JC di Inner One teman-teman. Salam kenal buat yang masih belum tahu aku siapa. Nah, hari ini teman-teman, kalau mungkin kalian udah pernah lihat posternya juga, aku mau bagiin temanya itu adalah soal stand firm. Nah, stand firm ini apa sih? Stand firm adalah soal ngomong soal berdiri dengan teguh, atau berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat, teman-teman. Nah, sebelum itu, aku mau bawa kalian dulu nih ke sebuah cerita di Alkitab. Yang dulu waktu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, teman-teman. Nah, kok kalian tahu ya, dari perjalanan mereka keluar dari Mesir pada saat itu, teman-teman, ke tanah perjanjian, Tuhan itu selalu beserta dengan mereka, di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka, teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan buat aku adalah gini, pada saat Tuhan ada di tengah-tengah mereka, kenapa bangsa Israel pada saat itu ada titik di mana mereka menang, tapi ada juga titik di mana mereka juga kalah. Nah, jadi timbul suatu pertanyaan, teman-teman. Kenapa bisa pada saat Tuhan ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tetap bisa kalah, teman-teman? Nah, di sini ya teman-teman, aku mulai baca lagi, aku mulai coba renungin lagi soal kisah ini ya teman-teman. Dan kayak mulai berpikir gitu, kok bisa ya? Apa ada satu hal yang mereka miss gitu? Apa ada satu hal yang bangsa Israel kelewatan pada saat mereka sedang dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu gitu? Dan setelah aku pikir-pikir lagi, aku lihat-lihat lagi, dan aku lihat nih satu cerita di mana pada saat Yosua bawa bangsa Israel melawan kota Ai, kalau kalian tahu pada saat itu sebenarnya Tuhan lagi marah sama mereka. Jadi bayangin, ada satu orang Israel yang dimana dia itu ngambil suatu barang yang harusnya dikhususkan pada saat itu, dan Tuhan marah besar, Tuhan marah besar. Dan you know what, pada saat orang Israel mau ngelawan kota Ai, padahal mereka pada saat itu udah lagi bangga-bangganya karena menang waktu itu ngeruntuhin tembok Jericho ya teman-teman. Tapi setelah itu gitu kan, karena mereka lagi up-nya banget gitu ya karena bisa menang. Terus mereka itu ngomong gini, itu lawan kota Ai cukup kirim 2-3 ribu orang aja, nggak usah sampai semua orang ke sana. Mereka kotanya kecil kok, orangnya dikit gitu, pasti menang. And you know what? Pada saat mereka pergi ke sana dengan 3.000 orang, you know what happens? Mereka kalah, teman-teman. Mereka kalah telak banget. 36 orang tewas di sana, dan akhirnya orang Israel kabur dari pertempuran itu. Dan bayangin teman-teman, kayak ini nih yang dalam pikiran aku ya, ini dalam pikiran aku. Mungkin kayaknya mereka cuma di depan di depan gerbang kota itu gitu ya, cuma setengah jam gitu, nggak nyampe setengah jam gitu kan, baru berperang udah kalah, kabur semua gitu kan. Dan bayangin, itu karena Tuhan marah sama mereka pada saat itu. Dan dari cerita itu ya, aku kayak sadar satu hal, sebenarnya ada satu kunci kemenangan Israel yang sebenarnya Tuhan udah sampaikan buat mereka, tapi mereka nggak anggap dengan serius mungkin pada saat itu. Nah, yuk kita sama-sama buka dulu di Ulangan 31 ayat 6, teman-teman. Ulangan 31 ayat 6. Di sini dibilang gini. Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, teman-teman, kalau kita baca lagi sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya ya, Tuhan secara spesifik ngomong sama Musa. Untuk ini, Musa, kamu harus ngomong ke Yosua, gitu. Kamu harus sampaikan ini. Suruh ke Yosua, bilangin ke Yosua, kamu harus bilangin satu kata-kata ini, gitu kan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu satu pesan Tuhan yang sebenarnya di kitab ini lumayan sering diulang-ulang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ini aku tangkap, teman-teman. Ini sebenarnya adalah kunci kemenangan Israel. Ini adalah kunci kemenangan Israel, teman-teman. Tapi satu hal yang bisa buat entah Israel menang atau entah Israel kalah. Dan satu hal kenapa pada saat itu Israel bisa kalah di kota Ai, teman-teman, adalah pada saat itu karena ada satu orang yang pada saat itu hatinya sedang lemah, sejak masuk sedang lemah, dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan itu yang menjadi penyebab kekalahan Israel pada saat itu. Nah, tapi kalian lihat deh, pada saat mereka sedang kuat dan teguh imannya mereka, bayangin gimana kemenangan-kemenangan mereka dapetin, teman-teman. Di dalam Alkitab kita lihat sendiri, kita baca sendiri kisah-kisahnya. Kemenangan mereka yang luar biasa banget, kayak di luar akal pikiran sehat orang manusia gitu kan. Suatu kemenangan yang kayak nggak mungkin banget seorang manusia bisa dapetin. Tapi suatu kemenangan yang datangnya benar dari Tuhan. Dan ini sebuah kunci kesuksesan loh, teman-teman. Kunci kesuksesan kemenangan Israel dan buat kita juga dalam kehidupan kita. Nah, tapi gini, yang namanya kalau kita ngomongin soal stand firm, ya stand firm, teman-teman. Itu bukan cuma sekedar lu nggak boleh takut. No, bukan cuma soal itu. Karena satu orang kepercayaan gini, orang yang pemberani bukanlah seseorang yang nggak punya ketakutan dalam kehidupan. No, tapi orang yang pemberani adalah orang yang bahkan dalam ketakutannya dia tetap berjalan maju karena dia berpegang sama suatu hal yang lebih kuat, sama suatu hal yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Orang yang berani bukan cuma sekedar nggak takut, tapi untuk jadi seorang yang berani, teman-teman, jadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang teguh, adalah seorang yang gini loh, kita punya suatu kepercayaan, kita berpegang sama suatu pengharapan yang bisa buat kita walau takut tetap bisa berjalan. Dan ini adalah suatu kunci yang bisa membawa kita ke dalam kemenangan dalam kehidupan kita, teman. Yang akan membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tapi ini yang sedihnya adalah gini. Banyak orang Kristen ya, yang mereka punya Tuhan dalam hidupnya mereka. Mereka punya Tuhan nih, punya Tuhan. Tuhan hidup di tengah-tengah hidupnya mereka gitu kan. Tuhan ada di tengah-tengah hidupnya mereka. Tapi mereka nggak berani berjalan dengan Tuhan. Dan ini yang buat mereka nggak bisa meraih, nggak bisa menggapai kemenangan mereka dalam hidup mereka. Padahal Tuhan udah sediain semua itu di depan mereka. Tuhan udah punya janji-janjinya dia, janji-janji kemenangan di depan itu yang Tuhan udah sediakan. Tapi karena kita nggak berani ambil langkah itu, teman-teman. Karena kita nggak berani, karena kita takut, karena banyak banget keraguan dalam hidup kita yang buat kita nggak berani berjalan, dan itu yang buat kita menjadi punya hati yang lemah, teman-teman. Dan inilah realitanya. Walaupun gini, kita punya Tuhan, iya punya Tuhan dalam tengah-tengah kita, tapi kalau kitanya punya hati yang lemah, kita nggak berani berjalan dengan Tuhan, kita nggak berani berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita juga nggak akan pernah mendapatkan kemenangan itu dalam hidup kita, teman. Nah, kalau kita lihat ada satu cerita di 1 Samuel 14. Yuk kita sama-sama buka dulu, teman-teman. Nih, ini nih sebuah kisah yang menurut aku menarik banget. Di 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 10. Ya, oke. Kita sama-sama baca ya, teman-teman. Bilang gini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah,
sampai kami datang kepadamu. Maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Nah, teman-teman, mungkin secara kasat mata, ya, secara kasat mata kayak agak sedikit, mohon maaf, tapi agak sedikit bodoh gitu ya, kan kayak, ayolah, gitu kan. Yonatan cuma berdua sama bujang pembawa senjatanya, gitu kan, lawan lawan Filistin yang kalau nggak salah itu sampai ada ribuan orang yang dalam berkuda gitu ya. Ini dibilang nih di 1 Samuel 13 ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta. Itu kereta ya, ada 3.000. 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Ya ampun teman-teman, bayangin ini pasukan pejalan kakinya aja sampai nggak bisa kehitung, udah sampai ditulisnya. By the way, kalian tahu Alkitab ini biasanya detail banget tuh, sampai detail angkanya berapa kan biasanya ditulis gitu. Ini kalau sampai ditulis sampai sebanyak pasir, itu artinya sampai udah nggak kehitung lagi gitu kan, sebanyak-banyaknya. Tapi mereka cuma berdua. Bayangin gitu kan, betapa mungkin seakan-akan kayak bodoh gitu kan mereka ngelakuinnya. Wah, kok bisa sih lu main jalan aja ke sana gitu kan. Tapi ada satu hal yang buat Yonatan berbeda dari orang lain. Dia nggak cuma asal bodohnya aja berjalan, teman-teman. Tapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Di sini dia bilang gini, di ayat ke-6, 1 Samuel 14 ayat ke-6 gitu kan. Mari kita menjemput ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ada satu hal teman-teman, kenapa yang membuat Yonatan bisa berpegang teguh dengan keputusan yang dia ambil. Kenapa dia bisa sepercaya itu dengan keputusan yang dia ambil, teman? Karena kepercayaannya dia, ya, imannya dia itu berdasarkan kepada Tuhan. Karena dia tahu persis Tuhan adalah Tuhan yang mampu ngelakuin ini semua. Tuhan adalah Tuhan yang mampu bawa dia kepada kemenangan, bawa bangsa Israel kepada kemenangan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini jadi suatu perbandingan. Di pasal sebelumnya, kita lihat kisahnya Saul di 1 Samuel 13. Ini adalah kisah Saul pada saat dia mau melawan bangsa Filistin pada saat itu. Jadi ceritanya, teman-teman, pada saat ini Saul ini sedang nungguin Samuel. Jadi sebelum mereka berperang, mereka mau ngasih persembahan dulu sama Tuhan gitu kan. Sebuah persembahan sama Tuhan, tapi karena mereka udah pada ketakutan gitu, dan Samuel nggak datang pada saat itu. Dan akhirnya karena Saul ketakutan, akhirnya udah dibilang, udah deh, gue aja deh yang kasih persembahan sama Tuhan gitu kan. Karena dia takut. Dan satu hal sebenarnya yang jadi suatu hal yang interesting banget, itu di Samuel 13 ayat 12-nya. Coba deh kalian baca. Ya, di ayat 12-nya bilang gini. Ini nih Saul bilang gini, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Dan ini kata yang sebenarnya lumayan lucu gitu ya. Ini nih Saul yang bilang sendiri kalau dia memberanikan diri. Padahal dia itu sedang ketakutan pada saat ini. Dia sedang ketakutan, tapi dia pakai kata-kata memberanikan diri. Dan you know what, teman-teman, dari kedua cerita ini antara Saul dengan Yonatan, sebenarnya secara kasat mata ya, ini aku ngomong secara kasat mata aja, dua-duanya sama-sama ngelakuin hal yang agak konyol, suatu hal yang seharusnya mereka nggak lakuin gitu. Tapi kedua orang ini punya hasil yang berbeda, yang dimana Yonatan hasilnya, ujungnya ada kemenangan, tapi Saul kekalahan gitu.
ujungnya adalah kekalahan. Ujungnya apa yang dilakukan justru menjadi kejatuhan dari Saul, teman-teman. Dan apa yang beda? Apa yang membedakan kedua orang ini? Karena yang satu Saul berjalan karena ketakutan. Tapi yang satu, Yonatan, dia berjalan di dalam keberanian, di dalam sebuah kepercayaan bahwa Tuhan ada sama dia. Ini adalah jadi suatu titik perbedaan di antara kedua orang ini. Jadi ini adalah titik yang bisa membedakan apakah kita akan menang atau apakah kita akan kalah, teman-teman. Nah, kalau kita sama-sama buka lagi di Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Ini ayat juga bagus banget, teman-teman. Dibilang gini, Yosua 1 ayat 7 sampai 9 bilang gini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi teman-teman gini, pada saat dibilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, teman-teman. Bukan cuma sembarang berani asal jalan aja. No, bukan kayak gitu. Tapi keberanian kita harus berdasarkan sama suatu hal yang pasti. Keberanian kita harus berdasarkan sama yang namanya firman Tuhan. Di sini juga dibilang makanya gitu kan. Tuhan bilang gitu kan. Gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati. Tapi gini, ya oke, kuat dan teguhkan hatimu gitu kan. Beranikan dirimu untuk berjalan, tapi dengan hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Gini teman-teman, Tuhan mau kita berjalan dengan hikmat dan keberanian. Jadi nggak cuma sebatas keberanian belaka, tapi harus ada hikmat di balik itu semua. Sekarang gini nih, aku kasih contoh saja sama kalian. Gini, lebih banyak knowledge yang kita punya. Pada saat kita punya hikmat dalam hidup kita akan jadi orang yang lebih berani lagi. Contoh. Kalau misalnya kita lagi ulangan misalnya gitu kan. Beda orang yang belajar sama yang enggak. Pasti gini, kalau kita tahu kita udah belajar, kalau kita tahu kita udah benar master banget itu subjeknya, dan kita udah benar-benar udah tahu banget deh selak beluk dari semua subjek itu gitu kan intinya. Pasti pada saat ulangan kita pede banget. Kita bisa dengan pedenya masuk ke ruang ujian gitu ya intinya kayak udah mau nih dosen atau nih guru kasih soal macem apapun gue pasti akan bisa jawab karena gue udah tahu semuanya, karena gue udah belajarin semuanya gitu kan. Dibanding sama orang yang cuma dia mungkin cuma baca doang. Beda loh. Makanya kenapa di sini di Yosua 1 ayat 8 dibilang gini, janganlah engkau lupa perkataan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi bilang gini teman, jangan sampai ini kan tadi udah dibilang, kalau kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukumnya gitu kan. Tapi dia bilang juga, jangan sampai lupa juga perkataan hukum itu atau firman itu dan lakukan seperti yang diperintahkan. Terus ayat 10 dilanjutin lagi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan Musa. Maaf, aku salah baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena dibilang sini gitu kan, ayat 8. Jadi jangan cuma dibaca itu firman Tuhan, gitu kan. Tapi dibilang juga renungkanlah itu siang dan malam. Ada bedanya teman-teman, orang yang cuma baca doang sama orang yang merenungkan firman siang dan malam. Mereka akan punya sebuah keberanian yang berbeda dalam menghadapi hidupnya. Orang yang cuma baca Alkitab
sama orang yang merenungkannya siang dan malam dan melakukannya, teman-teman. Itu beda. Dan ini yang menjadi kunci untuk kita bisa punya hati yang kuat dan teguh, teman-teman. Nggak sembarangan. Jadi nggak sembarangan cuma berani doang, tapi harus punya hikmat dalam keberanian kita itu. Dan ini yang bisa menjadi kunci kemenangan kita dalam hidup. Dan coba deh kalau kita lihat lagi sama-sama di kisahnya Daud. Jadi ada kisah lagi, teman-teman, pada saat Saul pada saat itu mohon maaf sedang buang hajat gitu di sebuah gua gitu kan. Dan pada saat itu Daud sama pasukannya lagi sembunyi dalam gua itu. Dan bayangin pada saat itu salah satu prajuritnya Daud bilang gini, wah ini kesempatan yang Tuhan kasih. Bayangin, ini kesempatan yang Tuhan kasih gitu kan. Waktu itu Saul lagi ngejar-ngejar Daud tuh gitu kan. Tapi satu hal yang buat Daud berbeda. Dia bilang gini, nggak bisa. Aku nggak bisa menyentuh orang yang diurapin Tuhan. Padahal gini loh, sebenarnya sah nggak sih kita bilang kalau misalnya pada saat itu Daud bunuh Saul. Sebenarnya ya teman-teman, kalau menurut aku pada saat itu kalau Daud bunuh Saul sekalipun, Tuhan tetap akan beserta dengan Daud. Tuhan tetap akan buat Daud tenang. Tapi satu hal, yaitu yang buat Daud berbeda. Dia berpegang sama prinsipnya dia berpegang sama sebuah keyakinan yang dimana berdasarkan dengan hubungannya dia dengan Tuhan. Karena dia tahu banget Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia ikutin seperti apa. Dan di sini yang bedain Daud dengan orang-orang lain. Dia ngelakuin suatu hal yang lebih daripada apa yang diminta. Dan dia ngelakuin ini semua buat Tuhan. Karena dia benar-benar sangat mendambakan Tuhan. Dia sangat apa ya teman-teman ya. Dia sangat look up banget sama Tuhan. Dia sangat benar-benar berpegang banget sama firman-Nya Tuhan gitu kan. Sama hukum-hukumnya Tuhan gitu kan. Sampai-sampai dikasih kesempatan yang seperti itu aja, kesempatan emas seperti itu aja, dia masih bisa bilang gitu kan. Enggak bisa. Aku nggak bisa sentuh orang yang diurapin Tuhan. Dan ini yang buat Tuhan bisa benar-benar wow banget, ekstra banget kasih berkat-berkatnya, kasih kemenangannya sama Daud. Ini yang buat Tuhan kayak benar-benar gue ekstra mile juga sama Daud, gitu teman-teman. Dan ini yang bedain dia gitu kan. Ini yang bedain Daud. Dia nggak cuma ngambil keputusan seadanya doang, nggak ngambil keputusan semaunya dia doang. Tapi pada saat dia ambil keputusan, dia ngambil keputusan itu dengan sebuah hikmat, dengan sebuah keberanian. Dia nggak ragu ngambil keputusan itu. Dia nggak ragu. Dia nggak takut dengan keputusan yang dia ambil, karena dia tahu semua keputusan yang dia ambil pada saat itu berdasarkan sebuah hikmat, berdasarkan hubungan yang dia sudah bangun sama Tuhan dari masa mudanya. Dan itu yang buat dia dengan yakin banget dia bilang, enggak, jangan sentuh dia, jangan sentuh Daud, jangan sentuh Saul pada saat itu gitu kan. Dan itu amazing banget apa yang Daud lakukan pada saat itu teman-teman. Tapi gini, satu hal teman-teman yang kita mesti tahu, Daud pun adalah seseorang yang sebenarnya pernah juga ngelakuin kesalahan, pernah juga jatuh juga, pernah juga ngambil keputusan yang bodoh gitu. Tapi satu hal yang kita perlu tahu teman-teman, bahwa even dia salah, even if gitu kan, dia gagal, dia kalah sekalipun teman-teman, di setiap kali dia kalah, setiap kali dia gagal, dia selalu bangkit lagi. Dan Tuhan bawa dia kepada suatu kemenangan yang melebihi bahkan menutupi segala kesalahannya dia. Dan ini yang luar biasanya dari Tuhan teman-teman. Iya, dia tahu banget kita manusia. Dia tahu banget pada saat kita ambil keputusan, kita juga pasti pernah berbuat salah. Tetapi Tuhan bisa merubah semua kesalahan kita, semua kegagalan kita menjadi suatu kemenangan yang menutupi segala itu semua, teman-teman. Menjadi suatu kemenangan yang menjadi suatu kemenangan yang lebih wow lagi. Menjadi suatu kemenangan yang manusia nggak akan pernah bisa pikirin untuk bisa lakuin itu. Dan ini luar biasanya Tuhan, teman-teman. Makanya teman-teman, yuk kita sama-sama kuatkan dan teguhkan hati kita. Yuk stand firm dalam iman kita, dalam pengharapan kita sama Tuhan, teman-teman. Dan buanglah segala keraguanmu, dan isi hati kita dengan hikmat dan keberanian yang daripada Tuhan.
Karena dengan kita memiliki itu, teman-teman, kita akan bisa stand firm in our faith. Kita akan tetap bisa berpegang teguh, teman-teman. Kita akan bisa berpegang teguh dan tanpa ragu berjalan bersama dengan Tuhan dan memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, dari aku ini aja, dan aku pengen banget, teman-teman, kita bisa berjalan dalam hidup kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada sama kita, selalu percaya bahwa Tuhan bisa bawa kita ke dalam suatu kemenangan yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya. Yang mungkin pada titik ini, saat ini kalian dengerin ini, bukan titik dimana lagi enak-enaknya mungkin dalam hidup kalian. Mungkin ini titik dimana saat dimana kalian lagi susah-susahnya banget. Mungkin kalian ngalamin kekalahan demi kekalahan, teman-teman. Tapi yuk, aku mau kita sama-sama ingat sekali lagi bahwa Tuhan bisa membawa kita kepada sebuah kemenangan yang melebihi segala kekalahan kita, teman-teman. Yuk kita tutup hari ini, teman-teman, ibadah ini dengan doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan atas hari ini, Tuhan. Hari ini aku ingin berdoa, Tuhan, teman-teman JC dan Youth, Tuhan, supaya kita, Tuhan, kami, Tuhan, bisa terus berpegang teguh dalam iman kami, bisa stand firm in our faith, Tuhan, dalam sebuah pengharapan, Tuhan, bahwa Engkau, Tuhan, bisa membawa kami ke dalam sebuah kemenangan kami gak pernah pikirin sebelumnya, Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa supaya teman-teman, Tuhan, bisa meneguhkan dan menguatkan hati mereka, supaya mereka bisa berjalan di dalam keberanian dan dalam hikmat, Tuhan, supaya mereka bisa berjalan di dalam sebuah kepercayaan. Aku berdoa, Tuhan, supaya Tuhan, Engkau terus tuntun kami, Engkau terus Tuhan, bantu kami, Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, tolong Tuhan, kami berdoa, Tuhan, aku serahkan, Tuhan, anak-anakmu ke dalam tangan-Mu, teruslah bekerja, teruslah bentuk mereka, teruslah tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Selamat hari Minggu, and God bless you. Come on.